Oke, karena udah jam 10. Assalamualaikum Iya Bu, ada satu anak yang izin sakit, yaitu Nabila. Ya oke, tapi dari berapa mahasiswa ini? Kan cuma 3 yang hadir. Kalau 9 yang kalau. lainnya saya kurang tahu Bu. Ya, ya sudah enggak apa. Ini adminnya siapa yang buat? Yang buat linknya? Yang buat linknya siapa? Link Gmeet ini. Halo? Diinfokannya jam 7.30 apa jam 8? Diinfokan kuliahnya jam 7.30 apa jam 8? Halo? Ya sudah. Malah Salmanya Sudah belum Bu, ada. saya selalu Namanya nggak ada. Namanya nggak kelihatan. Ya baik, kita lanjutkan ya materi kita untuk mekanisme ini. Di sini sebagai materi termasuk UTS ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan UTS dengan mengerjakan soal dan diupload di learning ya. Nanti saya buatkan platformnya, kemudian pelaksanaannya hari Jumat. Ini hari Jumat ya tanggal 28 atau mau sebelumnya? Ini udah mepet mau lebaran ya. Bentar, lebarannya itu masih Senin. Gak apa ya, Jumat ya. Jumat itu iya UTS ya. Jumat UTS nanti kita mulai di jam 8 pagi. Jadi diinfokan kepada temannya yang mungkin belum hadir, jangan sampai terlewatkan karena nanti batas pengumpulan tentu ada waktunya ya, sehingga jangan sampai terlewat sehingga tidak mengumpulkan UTS ya. Materinya itu sampai hari ini yaitu asam karboksilat. Untuk aldehid keton alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materinya sehingga kita bisa masuk ke materi yang baru yaitu asam karboksilat. Terlihat nggak di layar apa yang saya tampilkan? Ya baik. Jadi untuk asam karboksilat itu adalah kelompok senyawa organik yang nanti seperti halnya pada aldehid dan keton ada beberapa aspek yang akan kita pelajari. Tentu yang pertama adalah terkait dengan nomenklatur atau nanti juga struktur ya, struktur dari asam karboksilat seperti apa sehingga kita dapat memberikan namanya untuk suatu struktur senyawa tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian juga sifatnya yang akan kita bahas, bagaimana membuatnya asam karboksilat dan beberapa reaksi yang terkait dengan asam karboksilat. Nah, kalau dilihat di alam gitu ya banyak sekali atau dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali senyawa yang masuk dalam golongan asam karboksilat. Bagaimana ciri khasnya? Yaitu suatu senyawa masuk golongan asam karboksilat dengan adanya
dalam strukturnya terdapat gugus fungsional COOH. Nah, misalnya kayak ini ya. Ini kan tertulis CO2H gitu ya. Namun kalau dibuat strukturnya yang lebih lengkap, penggambarannya itu seperti yang bawah ini. CO double bond ya, rangkap seperti karbonil, ini juga ada gugus karbonil, namun pada C karbonil itu juga mengikat gugus OH ya. Jadi gugusannya itu yang terpenting dan yang menjadi khas dari senyawa karboksilat adalah ini ya, yang ujung terakhir ini CO karbonil. Nah, C karbonil yang mengikat OH. Ini mirip-mirip ya, jadi ini perlu diperhatikan betul. Kalau aldehid kan langsung H, tidak ada O-nya. Jadi COH gitu ya. Nah, kalau asam karboksilat COOH. Contohnya apa? Misalnya senyawa dengan struktur seperti ini, asam cuka, asam asetat, nama lainnya. Asam cuka yang sering kita pakai kalau mengkonsumsi bakso atau ayam gitu ya, atau beberapa makanan yang seringkali tambahkan asam cuka atau acar khususnya ya. Kalau buat acar itu pasti ditambahkan cuka. Nah, itu rumusnya kayak gini. Jadi seringkali kadang kita menggunakan ya bahan itu, namun kita sendiri tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah suatu senyawa kimia, bahan kimia. Namun beberapa bahan kimia memang diperbolehkan atau aman dikonsumsi ya, termasuk asam cuka dengan kadar tertentu tentunya ya. Jadi tentu tidak asam asetat cup gitu ya, atau asam asetat glasial tanpa air yang tentu saja tidak dapat dikonsumsi, sehingga yang asam cuka dapur itu konsentrasinya kan cukup kecil ya, dilarutkannya dalam air dengan pelarut yang cukup banyak. Contoh lain misalnya aspirin, ini juga obat yang sangat umum sebagai penghilang rasa sakit ya, analgesik. Ini juga ada gugusan COH atau struktur dalam suatu hormon. Nah, dalam tubuh ini kan banyak sekali hormon-hormon yang berperan ya untuk metabolisme. Nah, salah satunya prostalamin misalnya, ini juga mengandung gugus karboksilat. Ya, jadi Anda kalau mengenal suatu struktur senyawa yang ada gugusan COOH, maka ini masuk kelompok golongan asam karboksilat. Nah, bagaimana cara memberi nama? Di sini juga ada dua model, dua cara, yaitu secara IUPAC, secara standar internasional, atau nama baku dari suatu senyawa karboksilat, atau dapat juga menggunakan nama dagang atau nama spesial. Kalau IUPAC, maka sebenarnya penamaan alkana sebagai induk itu harus terus ya, ini dihafalkan dan itu menjadi nama pokok untuk beberapa senyawa organik, di mana nanti hanya dibedakan di akhirannya saja gitu ya. Misalnya contoh juga di asam karboksilat, maka penamaannya itu juga mirip seperti halnya memberi nama alkana, yang kita melihat dari rantai induknya atau rantai utamanya yang terpanjang berapa. Nah, kemudian akhiran A diubah ditambahi dengan OAK, kemudian diberi awalan asam. Jadi untuk yang golongan COOH, semua asam karboksilat itu pakai awalan asam ya, karena dia memang bersifat asam. Kemudian diberi akhiran OAK. Nah, tentu saja nomor C, nomor 1 itu dihitung di C karboksilnya itu. Nah, ini menjadi C nomor 1 atau C paling ujung pasti, karena seperti halnya aldehid, ini sudah mengikat hidrogen sehingga tidak bisa mengikat atom lain lagi.
gitu ya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan rantai terpanjangnya berapa. Misalnya 5, berarti ditambahi awalan asam, asam, kalau alkana 5 itu pentana, nah kalau ini jadi pentanoat. Jadi asam pentanoat. Gitu, itu untuk nama iupak dari karboksilat dengan C5. Nah, untuk nama trivial, ini biasanya nama dagang atau nama trivial ini memang hanya diperuntukkan untuk senyawa atau golongan-golongan senyawa dengan rantai yang pendek ya. Biasanya ada nama trivialnya, tapi kalau udah panjang itu nggak ada. Begitu juga dengan asam karboksilat, 4 suku pertamanya itu punya nama trivial. Misalnya yang C1 itu asam format, kemudian C2 asam asetat, asam propionat, C4 asam butirat. Itu nama trivial. Ini di sini bisa dilihat sampai 6 ada nama trivialnya. Yang paling kita kenal tentu yang 2 ini ya, asam format dan asam asetat atau asam cuka. Kalau asam format itu yang C-nya 1 itu banyak terkandung asam format itu pada semut, sehingga sering juga disebut asam semut. Nah, jadi kalau misalnya kadang kita nggak sengaja itu ya makan makanan ada semutnya, kan kadang kemakan tuh semut. Nah, rasanya kan ada agak asam-asam dikit ya, tapi semut kecil loh ya. Nah, itu asam semut, mengandung asam semut. Asam asetat itu asam etanoat ya, berarti nama IUPAC-nya etana dari C2, asam etanoat. Nah, itu umumnya kita sebutnya asam asetat, itu asam juga. Asam propionat, asam butirat itu sering di mentega ya. Kemudian asam valerat. Nah, C6 asam kaproat, ini di keringat kambing itu mengandung asam kaproat ya. Baunya khas. Jadi kalau asam golongan karboksilat itu baunya tuh ya ada bau asam-asam gitu ya, asam-asam. Silahkan Anda nanti dapat mencoba latihan contoh senyawa yang masuk karboksilat. Sebenarnya bisa nyari banyak. Kalau mau gambar strukturnya, intinya nanti dia mengandung gugus COOH. Baik, saya lanjutkan. Nah, sifatnya sekarang bagaimana? Sifatnya asam karboksilat dalam bentuk dimer itu dijumpai dalam bentuk dimer karena dia dapat membentuk ikatan hidrogen. Nanti kita lihat strukturnya, kenapa kok bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, karena adanya ikatan hidrogen itu, nah tentu menjadikannya senyawa asam karboksilat mempunyai titik didih yang lebih tinggi, karena kita tahu ikatan hidrogen itu cukup kuat ya. Kemudian untuk yang asam karboksilat dengan berat molekul yang rendah itu masih dapat larut dalam air dan berlarut organik, karena ada gugus OH-nya itu ya. Gugus OH-nya itu yang dapat berikatan dengan air, membentuk ikatan hidrogen. Jadi dia bisa mengikat air di situ sehingga dapat larut juga. Namun dengan pelarut organik tentu saja dia semakin mudah larut. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa untuk yang berat molekul yang rendah, C kecil itu ya,
C1 sampai C6 tadi. Nah, ini kita lihat struktur ya. Mengapa dia dapat membentuk ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu kita tahu adalah ikatan antara hidrogen, tentu hidrogen dengan atom-atom yang elektronegatif. Misalnya apa atom-atom yang elektronegatif? Atom-atom yang ada di sebelah kanan tabel periodik. Contohnya misalnya O, N, ya, F, dan punya pasangan elektron bebas. Sehingga dia dapat ikut menarik hidrogen. Nah, jadi apa namanya? Tambah kuat katanya. Gitu ya. Disebut asam tentu saja karena asam karboksilat itu dapat melepaskan H+-nya. Namun asam karboksilat ini termasuk golongan asam yang lemah. Lebih lemah daripada alkohol. Lebih asam maksud saya, lebih asam daripada alkohol. Jadi asam karboksilat kalau dibandingkan dengan alkohol itu lebih asam golongan karboksilat. Mengapa? Nah, jadi kita bisa melihat suatu senyawa itu semakin asam dari mana? Yaitu dari jadi kita bisa melihat keasaman suatu senyawa itu dari strukturnya. Jika kita dapat melihat bahwa hidrogennya, asam H+-nya itu semakin banyak dalam larutan, maka senyawa tersebut akan bersifat semakin asam. Nah, semakin banyak hidrogen lepas, tentu saja akan menghasilkan anion bagi ikatan yang ditinggalkannya. Menghasilkan anion untuk atom yang ditinggalkan oleh H+. Nah, pada karboksilat di sini anionnya itu dapat mengalami stabilisasi dengan O1-nya ya. Jadi kan di situ RCOOH gitu ya. Nah, kalau H+-nya lepas kan jadi RCOO-. Nah, muatan negatif dari O ini bisa distabilkan. Jadi ada pergeseran elektron atau resonansi ke arah O yang rangkap gitu. Jadi muatan negatifnya dapat disebar ke dua atom O. Sementara kalau alkohol kan enggak. Kalau alkohol kan O-nya cuma satu, RCOH ya. Jadi kalau H+-nya lepas, muatan negatifnya hanya diemban oleh atom O sendirian. Nah, jadi dia menjadi lebih kurang asam ya, dibandingkan asam karboksilat yang bisa mengalami stabilitas muatan negatif. Terstabilkan anionnya. Itu lebih disukai. Jadi kalau dia sudah bisa stabil dalam anionnya, dalam bentuk anionnya, logikanya kan berarti dia lebih suka H+-nya lepas saja deh. H+ lepas saja, karena dalam bentuk anion saya sudah bisa lebih stabil. Nah, H+ lepas, maka dalam larutan itu akan banyak terdapat konsentrasi H+-nya. Dengan demikian, senyawa dapat bersifat menjadi lebih asam. Ya kan, karena konsentrasi H+-nya tinggi. Nah, beda dengan jika muatan negatif diemban sendiri. Misalnya oleh alkohol itu O-, H+, OH, O- ya. Itu kan sendirian diemban muatan negatif. Dia nggak bisa bagi kemana-mana. Sehingga kalau tidak terbagi diemban sendiri oleh atom O, dia gampang narik H+-nya balik. H+-nya nempel lagi. Nah, kalau H+-nya nempel lagi kan berarti konsentrasi H+ dalam larutan itu sedikit. Menjadikan alkohol itu keasamannya kecil, kurang asam. Begitu filosofi pemahamannya ya. Nah, ini contoh alkohol nih ya.
Alkohol ini kalau lepas H+-nya kan O-nya mengemban muatan negatif sendirian. Nah, karena sendirian kan banyak muatan negatif di situ. Sehingga H+ gampang nempel lagi. H+ ketarik lagi. Dia menjadikan larutan menjadi kurang asam. Beda dengan karboksilat ini ya. Jika H+ lepas, ini kan jadi muatan negatif anionnya. Nah, ini dapat mengalami stabilitas resonansi. Dia menstabilkan diri ke atom O di sebelahnya. Sehingga muatan negatif itu dibagi dua, terbagi dua, diemban sama rata. Nah, itu menjadi lebih stabil. Kalau lebih stabil anionnya, maka H+-nya itu akan lebih nyaman berbentuk H+ di dalam larutan. Dengan demikian, konsentrasinya jadi banyak, tinggi, dan sehingga keasamannya semakin bertambah. Gitu. Ini gambaran dari muatan negatif dari O yang bisa terbagi dua ya. Sehingga ini ada elektron di sini ya, seputaran sini kaya elektron. Faktor lain yang mempengaruhi stabilan anion, tadi yang kita sudah pahamkan, yang kita sudah informasikan adalah stabilitas resonansi anion itu ya. Namun ada beberapa faktor lagi, bisa karena elektronegativitas dari A, ukuran atom, atau efek induksi. Nah, bagaimana membuat asam karboksilat? Ada beberapa cara ya dalam membuat asam karboksilat. Beberapa sudah kita bahas. Contohnya pada alkena dan aldehid kemarin. Bahwa aldehid itu kalau dioksidasi kemarin ya, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat. Tapi kalau keton itu tidak mengandung hidrogen, maka dia tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Nah, sementara yang kita sudah pahami atau sudah bahas itu yang atas itu ya. Intinya kalau reaksi oksidasi itu berarti reaksi dengan oksigen sehingga ada penambahan atom O pada senyawa yang dioksidasi. Contohnya misalnya pada alkohol. Alkohol kalau dioksidasi dia akan menjadi asam karboksilat. Itu juga aldehid. Aldehid dioksidasi maka akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian pembentukan garam. Nah, ini reaksinya ya. Artinya kalau cara buat tadi sudah dengan reaksi oksidasi aldehid atau alkohol ya. Kemudian sekarang reaksi yang terjadi pada karboksilat. Nah, yang pertama adalah reaksi pembentukan garam. Nah, kan kita tahu kan asam karboksilat kan bersifat asam ya. Maka untuk membentuk garam itu rumus persamaan umumnya adalah bahwa suatu asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam. Nah, berarti begitu juga dengan asam karboksilat. Untuk mendapatkan garam, maka asam karboksilat dapat kita reaksikan dengan basa. Maka akan terbentuk untuk yang ini PS ini nanti kalau saya coba dulu karena ini belum kita bahas ester amina amida belum. Jadi saya cupli'i untuk yang reaksi pada karboksilat. Nah, pertama pembentukan garam. Tadi kita sebutkan bahwa karena dia bersifat asam, maka dengan basa terbentuklah garam. Jadi ada perubahan reaksi antara asam
karboksilat dengan melepaskan H+, ya, lepas asamnya menjadi COO-, H+. Nah, kemudian dengan NaOH, misalnya dengan basa NaOH, ya kan Na+OH-, ya, maka Na+-nya nempel menggantikan hidrogen tadi, COONA. Nah, ini udah jadi garam. Sehingga reaksi penggaraman pada asam karboksilat pasti akan melepaskan molekul air pas jadi H2O. Kemudian saya kira bisa juga dengan langsung dari logam natriumnya ya. Tapi itu jarang ya, biasanya pakai basa NaOH misalnya. Nah, kemudian yang kedua pembentukan ester. Nah, ester itu kan kita tahu suatu senyawa yang berbau wangi ya. Dan reaksi yang terjadi adalah reversibel. Untuk ester ini karena Anda sudah pernah sebenarnya dapat derivat ya. Ini bisa juga kita lihat mekanismenya, yaitu asam karboksilat jika direaksikan dengan alkohol, maka akan dihasilkan suatu ester. Ini sebenarnya nanti Anda bisa cek di catatannya yang dulu ya, bagaimana asam karboksilat dapat bereaksi dengan alkohol. Namun reaksinya di situ bersifat reversibel atau diperlukan adanya katalis. Ini bisa dicoba asam 2-klorobutanoat. Nah, berarti nanti rantai terpanjangnya berapa ini? Siapa yang bisa jawab? 4, Bu. Oh, ya. Oke. 4, kemudian klornya di C nomor berapa? 2. 2, atau di posisi apa itu? C apa namanya? Coba digambar ya, coba masing-masing menggambarkan struktur asam 2-klorobutanoat. Kemudian tunjukkan salah satu gambarnya ke saya. Coba salah satu siapa yang mau menunjukkan gambar struktur asam 2-klorobutanoat. Gak kelihatan nih. Coba Mbak Salma. Gak pakai jilbab kamu ya? Coba difokuskan lagi, belum. Oke, itu klornya ada di posisi apa namanya? C beta, Bu. Betul apa salah, Astri? Iya. Oh.
Ya, betul. Itu posisinya di posisi C alfa ya. Kan nggak ada betanya di nomor 3 ya. Ingat alfa posisinya di Iya, mana? Bu. Saya Alfa kira itu itunya posisi. mungkin nomor 2. Oke. Jadi alfa, posisi alfa bukan di nomor 2 ya. Bukan di maksudnya bukan di ya memang nomor 2 jadinya dia. Nomor 2 dari C karbonil. Nah, kalau asam karboksilat tadi C karbonilnya di posisi nomor 1 ya. Nah, kemudian coba asam 2-klorobutanoat masih punya H alfa enggak? Coba dari struktur tadi. Kappa, yuk. Kappa, mana kappa? Naswa. Halo kappa. Kappa Naswa. Hadir enggak? Oke, cuma hadir tok tapi orangnya kemana enggak tahu. Halo, Naswa, Kappa Naswa ada nggak? Ada. Esa juga dari tadi dipanggil nggak ada. Esa. Ada, Ibu. Nah, coba dari struktur tadi, senyawa tadi, apakah masih mengandung H alfa? Nggak ada, Ibu. Sudah tahu posisi alfa? Yang Sudah paham? setelahnya C karbonil terus ada hidrogen itu H alfa, tapi nggak ada. Nggak ada. Nah, itu dia ngikat apa aja C alfanya? Kloro. Terus? Nah, ini berarti belum paham ini. Oh iya, Ding, ada, Ding. Ada, Bu, ada. Berapa? 1. Berapa? 1. 1H. Bener nggak, Kappa? Kapanya nggak ada kayaknya ya. Ini sing hadir cuma 1, 2, 3, 4 loh ya. Sing hadir kuliah, Masya Allah. Iya iki. Kamu di mana? Naswa, kapan Naswa? Bener nggak hidrogen alfanya 1? Salma? Gimana? Betul, Bu. Ya, betul ya. Jadi asam 2-klorobutanoat masih punya hidrogen alfa 1. Nah, ketika direaksikan dengan etanol, maka etanol akan menyerang ke C karbonil. Ya, menyerang ke C karbonil, kemudian nanti OH-nya lepas, tapi akan masuk gantinya OR. OC2H5 dari etanol itu masuk. Nah, terbentuklah ester. Bisa dicek ya proses reaksi esterifikasi. Reaksi lain yang ketiga adalah reaksi reduksi. Nah, reduksi ini paling mudah ya. Karena ini memutus ikatan rangkap dan menambahkan hidrogen. Reduksi itu mesti reaksi dengan hidrogen dengan mereduksi. Jadi reduksi itu mereduksi ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang di mana? Ya tentu saja yang di karbonil itu CO. Nah, itu diputus, kemudian masing-masing ketambahan hidrogen sehingga produknya adalah suatu alkohol.
dengan melepaskan molekul air ya, karena ada OH-nya itu. Ada OH, nah maka akan terbentuk air. Nah, intinya kalau reduksi pada aldehid dan keton kan juga sama, itu jadinya alkohol ya. Nah, yang keempat, ini yang sering sekali ditanyakan ya, adalah reaksi dekarboksilasi atau pelepasan CO2. D itu kan berarti lepas ya, dekarboksilasi, karboksilasi berarti karbon dioksida ya, CO2 ya, itu yang lepas. Kapan ini bisa lepas? Yaitu jika dalam struktur asam karboksilatnya pada posisi beta. Nah, ini mengapa tadi saya tanyakan alfa di mana, beta di mana? Beta itu berarti C nomor berapa? Dari suatu asam karboksilat. Atom C-nya C nomor berapa? 3, Bu. Nomor 3 ya. Posisi beta itu nomor 3. Ada, jika di nomor 3 itu ada gugus karbonil lagi. Nah, maka ini akan dapat mengalami reaksi dekarboksilasi. Lepas CO2-nya sehingga nanti mekanismenya melalui mekanisme siklik, dan ini bisa terjadi jika asam karboksilat itu juga dipanaskan. Jadi ada dua syarat kapan reaksi dekarboksilasi dapat terjadi. Yang pertama, asam karboksilatnya mempunyai gugus karbonil di posisi beta. Yang kedua, senyawanya dipanaskan. Nah, itu ya. Kenapa kok harus di posisi beta baru mengalami dekarboksilasi? Karena mekanismenya melalui mekanisme siklik. Kalau posisinya karbonil di posisi beta, itu dapat membentuk sikliknya. Kita lihat ya. Nah, ini strukturnya. Oh, gitu ya. Oh iya, saya tadi matikan ya. Oh iya, maaf ya. Oke, tadi saya matikan ya. Oke, ini tadi saya sudah nih, saya lanjut ke sini. Nah, ini ya. Reaksi dekarboksilasi itu ada syaratnya, ada dua. Yang pertama adalah ada gugus karbonil di posisi beta. Tadi sudah disebutkan posisi beta itu di mana ya? Posisi C nomor 3 pada asam karboksilat. Kemudian syarat keduanya, senyawa asam karboksilat tersebut dipanaskan. Kenapa kok harus di posisi beta baru bisa mengalami dekarboksilasi? Ya karena reaksi ini berlangsung melalui mekanisme siklik. Nah, pada posisi beta jika ada C karbonil, maka di situ nanti dapat membentuk siklik. Coba kita lihat mekanismenya ya. Nah, ini adalah struktur dari asam karboksilat yang mempunyai gugus karbonil di posisi beta. Nah, kita tahu ya, C di COOH, C karbonilnya kan orbital hibridnya sp2. Jadi kan bentuknya trigonal planar, segitiga planar. Ya. Kemudian setelah itu sp3. C alfanya sp3. Nah, kemudian sp2 lagi. Kan syaratnya jika ada karbonil berarti sp2 lagi. Nah, ini sudah akan mudah membentuk siklik, di mana O akan dapat menarik elektron di H. Nih, lihat intermediate-nya ini ya. Nah, sehingga nanti pindah gugus OH-nya dengan lepasnya CO2. Nah, CO2 lepas. Nah, terbentuklah struktur 0. Ingat struktur 0 apa kemarin yang kita bahas? Yaitu alkena yang mengikat OH.
0 ya, struktur 0. Nah, struktur 0 ini sangat mudah mengalami kesetimbangan membentuk ketonnya. Nah, struktur keton. Sehingga produk dari reaksi dekarboksilasi CO2-nya lepas, terbentuklah keton. Gitu ya. Ini mekanisme dari reaksi dekarboksilasi. Nah, Anda silahkan nanti mencoba latihan-latihan ini. Bagaimana struktur senyawanya, ya saya kira kalau misalnya ini nanti bisa, insya Allah UTS-nya lancar ya. Mau mencoba nggak kira-kira? Mana yang mau dibahas? Kalau gambar struktur saya kira masih bingung. Silahkan dari soal-soal ini kira-kira Anda pengen dibahas yang nomor berapa? Nah, nomor 2 sama nomor 3. Oke. Bagaimana nomor 2? Bagaimana alkohol ini dapat terbentuk dari reaksi Grignard? Nah, berarti kan ini kita sudah diketahui produknya. Ya kan? Bagaimana alkohol ini? Berarti ini suatu alkohol. Berarti kita harus gambar dulu strukturnya. Gambar strukturnya. Coba ada yang mau nyoba gambar strukturnya. Coba saya coba cari papan dulu ya. Coba ya sebentar, saya coba bisa nggak ya pakai ini.
Kalau pakai papan itu sebentar gimana caranya ya? Iya ya caranya ya. Kayaknya kalau pakai Gmeet nih nggak bisa nampilkan ini papan. Kalau di Zoom itu bisa. Ya, jadi gimana nih? Coba ada yang menggambarkan strukturnya nggak? Coba gambar struktur dari 2 fenil. Fenil itu berarti gugusan benzen itu loh, benzen yang nempel di C nomor 2 dari butana. Silakan, ada yang mau menjawab, mencoba. Coba di anu Mbak. Nah, ya oke agak ya betul ya. Nah, jadi di situ 2 fenil, 2 hidroksi butana. Nah, kita tahu reaksi coba tetap gitu ya, gambarnya tetap Mbak Astri ya. Nah, kita tahu bahwa aldehid atau keton itu akan mengalami perubahan gugus fungsi pada C karbonilnya, ya. Di mana kalau reaksinya dengan Grignard, berarti yang masuk adalah R, dan itu akan mengubah C karbonil menjadi gugusan OH.
Nah, berarti kan di situ kita bisa pilih tuh, mana yang berfungsi sebagai R dari gridnya. Pada C yang mengikat OH itu ya, nah itu kan bisa kita pilih alkilnya, R-nya bisa pilih yang etil, bisa juga pilih yang metil yang sebelah kiri, atau juga bisa fenil sebagai R dari gridnya. Nah, kemudian dari situ karena posisi OH-nya ada di tengah, maka kita bisa memprediksikan bahan dasarnya kira-kira aldehid apa keton itu kalau di tengah. Keton ya, jadi dari keton. Berarti ketonnya yang tadi saya katakan adalah perubahannya gugus fungsi adalah di C karbonil jadi gugus fungsi OH. Nah, berarti kan di C nomor 2 itu awalnya ada gugusan ke keton. Ya, tinggal kita mau masukkan apa? Mau masukkan apa namanya? R-nya apa? Gitu. Itu jadi ada 3 cara itu ya. Ada 3 tahap, ada 3 rute maksud saya. 3 rute reaksi gridnya. Bisa dari 2 butanon. 2 butanon berarti R dari gridnya yang ini, yang fenil ini C6 H5 MgBr. Itu yang masuk sebagai R. Kalau mau milih yang metil yang masuk R-nya, berarti ketonnya dari fenil etil keton dengan gridnya CH3 MgBr misalnya. Jadi ada 3 rute ya untuk bisa menghasilkan produk alkohol 2-fenil 2-hidroksibutana tersebut. Paham ya? Ini sayangnya kok tidak bisa dijelaskan lewat papan ini. Ya, ya baik. Nomor 3, sekarang kita ke nomor 3. Anda sudah punya kan ini ya, anunya, PPT-nya udah punya kan ya? Iya, tapi kan itu udah, ini pernah ulang tuh, ini sama kok slide-nya. Iya, ya, sama materinya dengan bahannya itu sama. Artinya bisa dipakai gitu. Apa slide yang dulu. Nah, nomor 3 itu mekanisme dekarboksilasi. Berarti kita harus melihat strukturnya. Apakah memang ada C karbonil di posisi beta, karena syarat reaksi dekarboksilasi kan seperti itu. Yang diberi nama okso ini. Jadi kalau ada gugus karbonil di posisi mana saja, itu gugus karbonilnya diberi nama okso. Sehingga kalau karboksilatnya asam 2-metil 3-okso pentanoat, berarti rantai utamanya ada berapa? Penta. Ada 5 ya, ada 5. Coba gambar. 5. Karena ini mekanisme siklik ya. Terus kita cek dulu. Benar nggak di posisi beta ada gugus karbonil? Ini di sini disebut 3-okso. Berarti betul kan? Itu ada gugus karbonil. Nah, itu bisa kita cek gugus karbonilnya di mana. Nah, dengan mekanisme siklik, maka nanti akan lepas CO2-nya. Coba ada yang mau gambar nggak? Asam 2-metil 3-okso pentanoat. Asam 2-metil 3-okso pentanoat. Kok nggak jelas ya? Ya, oke, udah cukup Mbak. Nah, asam 2-metil 3-okso pentanoat. Itu berarti gugus karbonilnya di posisi beta nggak?
Iya ya, itu di posisi beta ya. Nah, berarti kita bisa menggambar dengan mekanisme siklik. Jadi gambarnya tuh digambar bentuk siklik segi 6 ya, sp3. Jadi nanti yang sp2 yang karbonil sp2 nanti C alfanya berarti sp3 di bawah. Nah, coba gimana gambarnya nih? Ya, sebentar ya. Ini kalau kamu nunjukkan gitu dihadapkan ke kamera gitu atau gimana? Atau pakai dua device? Oh gitu. Coba ya, saya coba. Nanti terus apa namanya? Kebalik nggak? Anu saya, gambar saya itu. Oh iya, kamera belakang ya.
Kelihatan nggak? Nah, itu ya. Nah, pada posisi beta, itu dia kan sp3, sehingga dapat membentuk siklik. Nah, kemudian CO2 lepas, terbentuk 0 dulu. 0, kemudian dia akan lebih stabil dalam bentuk ketonnya. Nah, kira-kira ketonnya apa tuh namanya? Coba lihat, CO2 lepas. Ada yang bisa? Ya, ini kan jadi ini lepas ya, ini lepas. Kemudian jadinya ini OH. OH ada alkennya. Nah, itu kan bentuk 0. Ini kalau dilurusin C-nya ya, boleh. Nah, seperti ini. Itu bentuk 0. Ketonnya apa? Bentuk ketonnya. Apa? Ya, 3. 3, ada 3-nya ya. Saya kira demikian kuliahnya, cukup mungkin ya. Nanti banyak latihan lagi untuk reaksi pada asam karboksilat. Nanti materi UTS-nya sampai asam karboksilat. Saya kira itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya, monggo silahkan mahasiswa yang lain. Banyak latihan. Insya Allah nanti kalau Anda semakin banyak latihan, semakin dapat memahami materi dengan baik ya. Dan saya cukupkan karena saya juga harus ngajar lagi nih, lanjut. Saya akhiri perkuliahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.